Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini bertemu bersama kami kelompok 7 yang akan membahas atau mengupas tuntas materi tentang personality disorder atau gangguan kepribadian. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu personality disorder atau gangguan kepribadian? Baiklah, sama-sama kita bahas nih teman-teman. Personality disorder atau gangguan kepribadian ini adalah suatu kondisi yang menyebabkan penderitanya ini memiliki pola tingkah laku atau perilaku yang tidak sehat, yang berbeda dari yang orang normal lakukan. Nah, selain dari kondisi perilaku yang tidak sehat, penyakit ini menyebabkan penderitanya itu cenderung tidak dapat merasakan, berpikir, memahami, dan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain atau sulit untuk berinteraksi sosial. Nah, apa sih ciri-ciri dari personality disorder ini sendiri? Ada berikut ciri-ciri ya teman-teman. Yang pertama yakni adalah mempunyai perilaku atau pola pikir yang aneh. Yang kedua ini adalah sering mengurung diri atau menghindari interaksi sosial. Yang ketiga adalah sulit untuk berhubungan dekat dengan orang lain. Yang keempat itu adalah memiliki emosi yang berlebihan dan sering berprasangka buruk. Nah, berikut itu dia tadi teman-teman ciri-ciri dari personality disorder itu sendiri. Nah, baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri dari personality disorder ini sendiri. Sekarang kita akan membahas dari jenis-jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya, personality disorder ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A itu sendiri memiliki ciri-ciri pemikiran atau tingkah laku yang aneh. Nah, ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni adalah gangguan kepribadian skizotipal. Nah, apa itu gangguan kepribadian skizotipal? Yakni adalah gangguan yang penderitanya itu cenderung berpikiran atau berperilaku yang tidak wajar, dan penderitanya ini cenderung cemas atau menghindari interaksi sosial. Yang kedua yakni adalah gangguan kepribadian skizoid. Nah, di sini penderitanya itu cenderung bersikap dingin sekali terhadap sesuatu hal. Misal, tidak menikmati momen apapun, tidak bergeming saat dipuji atau bahkan dikritik. Atau yang terakhir, dia ini tidak tertarik terhadap orang lain atau bahkan lawan jenisnya sendiri. Yang ketiga yakni adalah gangguan kepribadian paranoid. Nah, sesuai dengan namanya, yakni gangguan kepribadian ini adalah gangguan kepribadian yang mempunyai ciri-ciri itu tidak percaya atau bahkan berprasangka buruk terhadap orang lain atau bahkan pasangannya sendiri. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Nah, kelompok B itu mempunyai ciri-ciri pola pikir atau perilaku yang tidak bisa diprediksi, emosi yang berlebihan, serta dramatis. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Nah, apa aja bagian-bagiannya? Yang pertama yakni adalah gangguan kepribadian ambang atau borderline, di mana ciri-ciri penderitanya yang pertama ini memiliki emosi yang tidak stabil atau bahkan emosi yang berlebihan, sehingga mempunyai dorongan untuk menyakiti dirinya sendiri, misal merokok secara berlebihan, minum alkohol yang banyak, serta melakukan seks bebas. Yang kedua yakni adalah gangguan kepribadian antisosial, di mana ciri-ciri penderitanya yakni sering melanggar norma-norma sosial yang ada, tidak memiliki rasa simpati, empati kepada orang lain, dan selalu menyalahkan orang lain atas permasalahan yang ada pada dirinya. Yang ketiga yakni adalah gangguan kepribadian narsistik. Nah, ini sesuai dengan namanya nih, narsis. Orang yang mengidap penyakit atau gangguan ini selalu merasa dirinya itu lebih spesial, lebih istimewa, lebih baik dari orang lain, sehingga dia bersikap arogan dan selalu berharap mendapatkan pujian terus-menerus dari orang lain. Yang keempat yakni adalah gangguan kepribadian histrionik. Nah, ini adalah gangguan yang selalu mencemaskan penampilan dan dramatis dalam berbicara dan selalu mencari perhatian. Jadi orang yang mengidap penyakit gangguan kepribadian histrionik ini selalu mencari perhatian pada orang lain seperti itu. Dan ketika dia berteman, dia menganggap hubungan pertemanannya itu erat, padahal biasa aja seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Adi Puspita. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian pada kelompok C ini terutama terdiri dari 3 gangguan kepribadian. Yang pertama itu gangguan kepribadian dependen, yang kedua gangguan kepribadian menghindari, yang ketiga itu gangguan kepribadian obsesif. Nah, gangguan kepribadian dependen ini itu dia lebih cenderung kepada bergantung kepada orang lain gitu kan, dari segi apapun dia tetap bergantung kepada orang lain. Nah, sedangkan gangguan kepribadian menghindari ini dia lebih cenderung menghindari terutama pada kontak sosial dan atau kegiatan-kegiatan baru yang menurut dia asing gitu. Dia itu akan menghindari. Nah, yang ketiga itu yang terakhir ada gangguan kepribadian obsesif, di mana gangguan kepribadian obsesif ini dia gila kendali. Dia tidak bisa bekerja sama dengan orang, tetapi dia hanya bisa bekerja atau mengerjakan tugasnya sendiri. Ini seperti perfeksionis ya. Dia apabila tugas yang ia kerjakan itu ada yang kurang sedikit saja, dia akan merasa stres seperti itu. Pada gangguan kepribadian ini pada umumnya biasanya disebabkan dimulai sejak masa usia remaja atau awal menuju usia dewasa. Nah, ini seperti adanya kelainan pada struktur atau komposisi kimia di dalam otak, kemudian adanya riwayat gangguan mental atau gangguan kepribadian di dalam keluarganya. Nah, yang ketiga itu menghabiskan masa kecil kepada keluarga yang kacau. Yang keempat itu pada masa kanak-kanak atau masa kecil ia sering merasa diabaikan atau tidak dipedulikan. Yang kelima, sering mendapatkan pelecehan baik secara verbal maupun fisik. Yang keenam itu rendahnya tingkat pendidikan. Yang terakhir itu yang ketujuh. Kemudian itu ada pengobatan gangguan kepribadian ini. Itu kita ketahui bahwa menggunakan terapi psikologis ataupun terapi kejiwaan ini di bawah naungan psikiater ya, yang tujuannya agar orang tersebut atau pasien itu dia bisa meningkatkan cara berpikir serta mengendalikan emosinya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini kita tidak tahu kapan waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhannya itu tergantung kepada kejiwaan, penyakit atau permasalahan kejiwaan seseorang itu. Nah, dalam terapi psikologis ini itu ada 3 jenis bagian. Yang pertama itu adalah terapi perilaku kognitif, kemudian yang kedua perilaku psikodinamik, yang ketiga itu adalah perilaku interpersonal. Nah, yang pertama itu perilaku kognitif itu, terapi perilaku kognitif ini dia tuh bertujuan agar suatu atau seseorang pasien itu bisa mengendalikan pikirannya ke arah yang lebih positif. Nah, sedangkan dalam terapi psikodinamik ini ia cenderung lebih kepada untuk membenahi penyimpangan atau segala bentuk penyimpangan yang telah terjadi sejak masa kanak-kanaknya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah terapi interpersonal, di mana membahas mengenai pasien yang memiliki masalah tentang interaksi antar sosial. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Mary Adi Puspita mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.